Jadi saya begitu nyangkut di kabel listrik, saya goyang-goyang jatuh. Bisa turun akhirnya? Bisa turun karena goyang-goyang kan licin tuh, Pak. Melorot gitu. Nah, baru saya buka ini harness, baru saya gendong radio, saya monitor gerakan kawan-kawan itu. Peluit bunyi, prit, oh di sana. Yang bawa peluit itu Danton. Capa Martadi. Iya. Saya samperin, tahu-tahu dia nyangkut di ini pohon mangga. Berapa jauh dari Bapak tuh? Ya kurang lebih 300 meter. Oke, terus? Nyangkut di pohon mangga dia. Her, rumah itu musuh katanya. Oh. Dia ditembakin dari rumah. Nah, rumah itu dindingnya dari pelepah Nipah. rumbia. Iya, rumbia. Ya, rumbia kan. Nah itu. Pohon aren gitu. Pohon aren ya. Langsung saya tarik AK, saya brebetin itu rumah itu. Siram? Saya siram tembakan setengah magazin. Setengah magazin. Jadi terus diem. Nggak ada tembakan awalnya ada dari rumah itu memang? Dari rumah itu yang Danton. Pak Danton itu yang itu. Rumah itu katanya. Jadi sambil nyangkut tuh di rumah. Oh, Pak Danton udah ditembakin lah ya? Udah ditembaki. Halo kawan muda, kita ketemu lagi di Ngobsdul. Kali ini kita bersama dengan Bapak Hermintoyo. Beliau veteran Pak ya? Veteran Seroja. Mayor Angkatan Darat, Kopassus. Pak Hermintoyo, apa kabar Pak? Baik-baik Pak. Alhamdulillah. Masih bugar Pak ya? Alhamdulillah, sudah 77. 77, berarti Bapak angkatan? Saya 15 April 1947. Oke, masuk tentara? 66. 66? Iya. Usia 77 sekarang? 77 sekarang. Luar biasa. Baret merah? Baret merah. Tapi sebelumnya saya di Siliwangi. Siliwangi. Jadi ceritanya, saya masuk tentara itu tahun 66. Bintara. Terus ada angket. Berhubung lamaran saudara masuk Bintara tidak diterima. Bintara nggak diterima? Nggak diterima. Saudara masuk Tamtama RPKAD. Oh. Ya. Jadi ada berapa gerbong menuju ke Bandung. Dari Surabaya. Surabaya. Oh, Bapak mendaftar di Surabaya? Di Surabaya, ya. Oke, terus? Nah, sampai Bandung, kita langsung ditampung, tes renang. Saya nggak bisa renang. Terus gimana dong? Masuklah ke Siliwangi saya. Nggak jadi RPKAD? Nggak jadi RPKAD. Siliwangi dulu? Siliwangi. 67 pelantikan. 67 pelantikan. 68 tugas ke perbatasan Malaysia. Tugas ke perbatasan Malaysia udah RPKAD apa belum? Belum, Siliwangi. Baru Siliwangi ya? Di Brigif 12 Raider Guntur. Oke, operasi apa tuh Pak di Kalimantan? Operasi penumpasan PGRS Paraku. Pangkat prajurit 2. Prajurit 2. Karena masuk Tamtama. Tamtama. Oke. Nah, di sana saya ketemu RPKAD. Yang lagi bertugas juga. Saya kalau melihat RPKAD kok gagah sekali. Kalau orang baret merah. Cuma 2 orang satu pos. Oke. Nah, akhirnya saya cerita. Namanya Kopral Aswad sama Tumin. Saya cerita, Pak, saya itu pengen masuk RPKAD. Tapi saya nggak bisa renang. Nah, kebetulan. Pinggir sungai? Sekarang latihan renang. Sama suatu diajari renang saya. Di Sungai Kapuas itu? Di Sungai berarti? Kapuas itu. Naikin sampan. Nah, ya loncat. Oke. Nah, nanti kalau mau itu dijemput sama sampan itu. Oh, dibawa ke tengah dulu, loncat? Nggak sampai ke tengah, pinggir aja. Pinggir? Jadi gayanya kayak anjingnya. Suruh balik lagi? Balik lagi. Lama setahun tugas di sana bisa berenang. Kalau setahun jago dong ya? Ya, karena belajarnya juga di arus ya? Di arus, iya betul. Nah, setahun ya Pak di Semito setahun itu? Di perbatasan itu. Tahun 68 berangkat, 68 kembali ke basis Siliwangi. Balik Siliwangi. Ternyata saya kan operator radio. Waktu di Semito juga udah operator radio juga. Nah, saya di Siliwangi juga operator radio. Ada radiogram untuk RPKAD. Saya cerita sama kawan saya, almarhum sekarang, Mahmud, ada pendaftaran RPKAD, kita daftar yuk. Ayo. Tapi kalau kita gagal nggak masuk RPKAD, lebih baiknya keluar dari tentara. Oh, sekalian gitu? Iya, karena sudah niat. Jadi ada kurang lebih 11 orang masuk. Yang dari Siliwangi nih? Dari Siliwangi.
ternyata yang lolos cuma 2 orang, saya dengan Kopral Mahmud itu. Itu tadi. Sama Prada Mahmud itu. Yang tadi itu ya. Iya. Akhirnya tahun 70 latihan komando. 69 pulang. Mendaftar RPKAD itu? 69 pulang dari Kalimantan. Oke. Ya. Nah, 70 latihan komando. Setelah pulang latihan komando, saya dengan itu lolos lah. Nah, 71 pemilu. Oke, 71 pemilu. Ya. Surat perintah harus pindah ke Cijantung, sama Siliwangi nggak dilepas. Harus ikut pemilu dulu. Bapak ceritain dulu, yang latihan komandonya gimana zaman dulu, Pak? Leteng saya itu Pak Agung Gumelar, Pak Sutioso, itu leteng saya latihan komando sama beliau. Cuma beda pangkat? Iya beda pangkat, mungkin Letnan 2, kan pangkat copot semua, dilepas semua. Perlakuan sama semuanya? Sama semua. Sama semua. Oke, gimana ceritanya Pak di situ? Nah, di pelatihan itu Pak? Dari mulai basis di Batu Jajar, dari Batu Jajar basis, kalau tidak selama 3 bulan kalau salah ya. Terus pindah ke hutan gunung Situlembang. Burangrang? Di hutan gunung. Ya, di Situlembang, yaitu Tangkuban Perahu lah lingkarannya. Tapi latihan hutan gunung itu sangat ya gitulah berat. Karena apa? Tidak peduli tengah malam, kadang-kadang kita ada di alarm. Dicarilah apa alasannya. Akhirnya apa? Setelah malam kita direndam di Danau Situlembang tengah malam. Dingin banget dong Pak? Ya bukan dingin lagi. Itu seingat Bapak ya, yang angkatan Bapak itu bareng Pak Agung sama Pak siapa lagi? Sutioso. Pak Sutioso itu berapa orang Pak? Berapa personil Pak? Masih itu ingat yang bareng saya kurang lebih ada 10 orang lah yang leteng Pak Agung itu. Nah, keseluruhannya dengan Bapak? Ya seluruhnya kurang lebih ada 1 kompi, termasuk tentara Malaysia. Yang tentara Malaysia itu 1 peleton dikirim latihan ke komando di Batu Jajar itu. Perlakuannya sama juga, jadi nggak peduli dia dari Malaysia, dihukum ya dihukum juga gitu. Pimpinannya waktu itu Kapten Rahim, saya ingat. Kebetulan Kapten Rahim itu waktu operasi 73 saya ketemu di perbatasan karena kita kerjasama. Operasi yang kedua nih, operasi yang ke kedua, Kalimantan. Ya, ketemu sama daerah mana waktu itu Pak? Di daerah Aruk, di perbatasan dengan Malaysia. Ketemu. Dia mimpin pasukan juga. Reuni dong? Ya reuni kita, yang ngobrol biasa. Iya luar biasa. Tapi kalau dia bergerak itu santai, santainya apa? Dia makan kaleng. Oh lebih bagus. Lebih bagus kalau kita masak rantang. Waktu operasi di perbatasan itu. Di perbatasan itu, makanya kita lihat. Nah, minim. Kita bikin bipak itu kita nebangi dolken itu kayu-kayu dolken untuk lanen karena rawa-rawa. Oh supaya nggak basah. Supaya nggak basah. Kalau dia nggak pakai tempat tidur gantung. Tempat tidur gantung. Nah, ada kawan saya yang usil itu, namanya Sukar. Itu malam-malam tempat tidur gantung di tali ini tarik jadi dia jatuh. Oh itu di perbatasan memang berinteraksi ya? Ya ada, jadi kerjasama. Bisa kayak gitu ya? Iya, lintas batas gitu. Lintas batas ya, jadi kita itu. Seru juga kali itu Pak ya. Nih Pak, kembali lagi tuh ke pendidikan RPKAD itu ya. Nah di Cilacap apa aja tuh Pak nanti? Udah long march dulu ya dari Situlembang dengan waktu yang ditentukan untuk next stop. Kira-kira gitu. Kalau nggak tercapai gugur. Itu jalurnya jalur jalan umum apa? Lewat ini sawah, lewat rel kereta api. Ngikutin rel? Ngikutin rel kereta api. Itu dikawal sama pelatih kita. Oh capek juga di kerikil rel kereta api? Itu betul. Motong gunung juga atau kayak gitu? Ya gunungnya nama antara mana itu namanya terkenal Gunung Black Ketebek. Black Ketebek. Jadi lintas antara mana saya lupa itu. Ya Kuningan lah. Kuningan naik. Terus dia tembus ke Jawa Tengah. 10 hari itu Pak ya? 10 hari. Berhenti jam berapa Pak? Berhenti kalau pelatih istirahat ya kita di
Nggak selesai satu hari perjalanan itu mulai dari pagi ini misal jam 6, jam berapa? Nah itu pelatih tentukan. Oh. Titik kumpul di ini biasanya di kebun karet. Nah, pelatih yang saya takuti namanya Sugeng Jelani. Sugeng Jelani. Karena? Ya orangnya Gede. Ya kalau ngukum nggak kira-kira. Kayak apa tuh? Digebukin apa dia apa? Ya merayap, ya jungkir. Segala macam. Namanya Sugeng Jelani. Galaknya itu. Ya pelatih emang harus begitu. Hasilnya Pak, ketika Bapak penugasan pertama dari Siliwangi ke perbatasan di Kalimantan, dengan ketika selesai pendidikan RPKAD, yang Bapak rasain apa? Bangga banget. Memang tekad saya dari kecil saya pengen masuk RPKAD karena apa? Di kampung saya itu ada RPKAD. Itu namanya Sarbani. Kalau pulang itu pakai loreng, naik sepeda ontel itu, wih gagah sekali. Ya itu adiknya guru saya. Jadi suka ke sekolahan di Tuban itu, datang gitu, wih gagah sekali itu. Lorengnya mulai loreng yang kecil-kecil itu dulu. Jadi bukan loreng darah mengalir, bukan. Oh belum itu belum, ya yang hijau ya tahun masih kecil. 60-an gitu. Ya, tahun 60-an. Nah, saya bilang, waduh, pengen sama itu. Terus kawan, apa sih singkatan RPKAD? Ternyata RPKAD Resimen Para Komando Angkatan Darat. Wih, para komando ini, saya cerita gini merinding juga karena cita-cita saya memang pengen seperti itu Pak Sarbani itu. Pernah ketemu Pak Sarbani nggak setelah pendidikan RPKAD? Pendidikan dan kebetulan di Cijantung saya banyak ditolong almarhum, kan udah almarhum. Nah, dia Kopaska juga, pasukan Katak juga dia. Kopaska juga? Kopaska juga, dia veteran Irian, veteran Twikora juga. Oke. Seroja juga lah. Seroja juga. Jadi dia punya veteran 3. Karena apa? Pak Sarbani itu waktu di Irian itu mau dari kapal selam itu. Tapi kan ya sudah terlanjur kena itu kan. Balik jadi nggak jadi itu. Dan kebetulan itu masih dari Rusia kapal selam itu. Iya. Jadi dia pulang selamat. Terus waktu di Twikora di Malaysia itu almarhum juga ikut tugas. Nah, terakhir waktu di Timur Timur, saya diterjunkan di Dili 7 Desember 75. Saya terjun 7 Desember 75. Beliau terjun di Kota Suai, merebut Kota Suai. Iya. Di Suai dia. Merebut Suai. Ya. Itu diterjunkan juga. Nah, ketemu lagi di Dili. Jadi pas kita konsolidasi ketemu lagi, oh Pak Sarbani. Saya juga banyak ditolong Pak Sarbani juga di sini. Nah, kalau orang tua Bapak dulu dari mana? Dari Tuban ya? Tuban, ya. Melepas Bapak akhirnya masuk ke pasukan komando ke RPKAD, apa kata mereka, Pak? Jadi Bapak saya meninggal tahun 61. Baru mau lulus SD. SR. Ketemu ya? Iya. Kalau Ibu? Kalau Ibu meninggal 81. Itu pun saya nggak bisa melihat ibu saya sakit juga nggak bisa lihat. Ibu saya meninggal juga 1 minggu baru saya bisa pulang. Karena saya pengal pribadi Pak Harto. Komandan saya Pak Sapri Samsudin. 81 ya waktu itu. Pak Sapri Samsudin, komandan kapal pribadi pas dinas ke luar negeri. Tugas ke luar negeri. Jadi saya melayani ibunya. Itu memang istrinya. Tentara begitu Pak ya? Ya harus. Kalau kita melawan insubordinasi, melawan atasan. Iya benar. Itu. Nah Pak, waktu Bapak lulus RPKAD, itu Ibu tahu nggak? Tahu. Apa kata Ibu? Ibu saya begitu saya mau balik gitu, minta pakaian loreng, dipakai bantal. Pakaian loreng itu darah mengalir. Aku njaluk pakai bahasa Jawa. Aku njaluk kelambimu. Buat jadi bantal. Jadi saya kasih baju saya itu darah mengalir, dipakai bantal. Luar biasa Pak ya. Dan saya terus terang aja, waktu saya terjun di Timur Timur,
Tahun 7 Desember 75. Itu saya sampai bersumpah. Karena tiap hari bertempur masih ada yang gugur. Ya. Saya sampai bilang, ya Allah, kalau memang surga betul-betul di telapak kaki ibu, kalau aku pulang selamat, kaki ibu saya cuci, airnya saya minum. Dan saya pakai mandi. Saya lakukan setelah pulang saya selamat. Kenapa ini kena pecahan granat saya? Nah itu saya mau tanya nanti tuh Pak, yang operasi penerjunan di kota Dili itu, karena ceritanya seru pasti itu Pak. Iya. Terjun di kota. Di kota gitu. betul. Di kota itu banyak macam-macam lah ya, ada gedung, ada tiang listrik, ada pagar listrik, ada pelabuhan. Kalau kota Dili kan kecil aja Pak ya. Iya. Gitu. Jadi waktu saya terjun, itu kebetulan saya terjun mungkin kalau Abang pernah ke Dili ya, Pernah. saya terjun di belakang Hotel Turismo. Belakang Turismo. Ya, Kampung Bido. Ya. Itu ada kabel tegangan tinggi dulu. Ya kebetulan itu dulu lampu dimatikan. Ke arah Tai Besi itu Pak ya? Ke Merkado? nggak tahu ke arah mana dari itu ke arah timur. Ke arah timur ya? Ya. Nah saya nyangkut di kabel listrik. Tegangan tinggi? Tegangan tinggi. Payung saya itu lubang-lubang. Kena tembakan? Kena tembakan. Oh karena Fretelin udah nunggu di bawah? Udah nunggu di bawah. Jadi saya goyang-goyang ini baru melorot jatuh. Sebentar Pak, jangan cerita langsung loncat Pak. Cerita berangkatnya dulu Pak. Oh berangkat. Itu penugasan pertama ke daerah pertempuran berarti ya? Iya. Ceritanya gimana Pak? Nah, jadi kita siaga, nah itulah. Tahun 74 saya baru pulang dari Kalimantan. Penugasan kedua? Penugasan kedua Kalimantan. 75 persiapan sudah masuk persiapan ke timur-timur. Apa Pak yang dipersiapkan waktu itu? Ya kita latihan lah. Latihan? Latihan ya kompas. Kompas? Ya latihan merit, penghancuran. Ya. Kita latihan. Terjun itu dilatih juga nggak? Nah, terjun kita khusus? Diterjunkan latihan terjun di Jatiluhur. Okay. Sebelum ada sebelum waduk. Itu belum ada tol. Sebelum itu masih tol. Hutan jati dulu. Tahun 74 itu ya? Iya. Nah, pengundurannya di Jatiluhur. Itu kalau tidak salah masih komandannya Pak Yogi ya salah. Yogi Suwardi Mehmet. Oke. Itu kita di apel itu di Jatiluhur. Jadi terjunnya udah simulasi terjun ya Pak ya? Iya, udah dari pesawat juga dikasih? Iya, terjun dari pesawat. Oke. Nah, terjunnya di Jatiluhur latihannya. Nah, habis itu pemanasan di sepanjang jalan di jantung tuh, sewar kiri, sewar kanan, jatuh kiri, jatuh kanan gitu. Kita pemanasan. Berapa lama Pak latihan penerjunan itu Pak? Nggak lama juga, tapi ya ada antar waktu lah gitu. Sebulan ada? Jadi nggak sampai, jadi latihannya latihannya di program. Jadi latihan ini, terus besok latihan ini, latihan nembak. Karena sebelumnya kan belum pernah terjun kan? Udah sering terjun di Batu Jajar itu. Di Batu Jajar udah dilatih terjun juga. Ya. Oke. Nah, Batu Jajar, jadi selesai komando langsung terjun. Latihan terjun. Jadi di sini kayak ini ya, kayak pemanasan. Refreshing aja pemanasan. Oke Pak, dilatih, terus persiapan apa lagi? Navigasi segala macam. 75 persiapan, kita persiapan. Karena saya PHB, saya nyiapkan radio. Tetap komunikasi, Bapak bagiannya radio terus ya? Karena apa? PHB itu urat nadi daripada pasukan. Iya pasti. Ya, karena apa? Tanpa radio PHB, pasukan tidak akan. Tipenya apa dulu tuh Pak radionya? PRC 77. Beratnya 20 kilo ada? 22 kilo dengan baterainya. 22 kilo. Batu baterai, cadangan baterai untuk 3 kali. Jadi baterai itu kalau nggak salah isinya 20 biji. Baterai kayak apa sih dia Pak? Baterai biasa itu. Baterai biasa. Ya, 20 biji 20 kali biji. 3 kali, jadi 60 batu baterai itu. Batu baterainya ya, juga. Itu baru baterai. Peluru 500 AK. 500 butir. 500 butir AK, belum senjata AK. Jadi total di badan berapa Pak? Ya. Total beban di badan itu? Ya, tinggal bayangkan, belum perangkap. Ada 34 kilo, 35 lebih kilo. lah. Hah? Lebih. Sampai 40? Ya kurang lebih. Berat Bapak saya taksir waktu itu paling 55 atau 60? Ya kurang lebih 55 lah gitu.
Lebih. Oke. Kalau pas terjun barang segitu juga? Ya segitu juga. Jadi radio belum perlengkapan perorangan, belum makanan. Nah, terjun ke timur itu makanan kita sudah makan kaleng juga. Pakai Hercules berarti itu ya? Hercules. Dari mana tuh? Dari Halim bukan ya? Dari Madiun. Dari Jadi Madiun, kita dari Madiun. kita berangkat dari rumah, dari Cijantung itu berangkat siang menuju ke Halim. Halim terbang Madiun. Di Halim langsung kita ke Madiun. Madiun langsung. Langsung. Nah, yang saya kesankan jam berapa Pak? Dari enggak sampai pas penerjunan. Penerjunan kira-kira jam 5 lah, jam 5 pagi. Setelah kita terjun itu lihat kawan-kawan dari Batalion 501 itu masih melayang-melayang di udara itu. Kan terus nyusul 501 setelah kita itu. Nah, yang saya terkesan saya mah ini, saya udah pasrah mati. Karena banyak kawan-kawan yang tim Susi Umi yang pakai blue jean itu udah ada yang meninggal, gugur lah. Sorry Pak, yang pakai blue jean itu siapa? Ya pimpinan seperti Pak. Penyamar, ya, sipil ya. Ya makin sipil. Nah, itu saya bayangkan kawan-kawan udah ada yang gugur di sana. Nah, saya gitu. Saya punya uang 5.000 rupiah gitu. Istri saya nganter. Di Halim? Bukan di Cijantung. Oke. Begitu kita berangkat naik truk itu, itu istri saya lihat lari. Ini uang 5.000 saya ambil, saya lempar istri yang karena saya udah pasrah lah. Nggak perlu lagi uang 5.000. Nggak perlu lagi. Karena biar untuk belanja istri. Lebih baik buat belanja istri. Iya. Saya tugas ke Kalimantan, satu kompi pulang, utuh semua. Utuh. Begitu dia. Kalau tim-tim lain dong ceritanya. Tim-tim lain lagi. Begitu dia ngomong anak tetangga di Cijantung itu, sedang main ke rumah Pak Sarbani itu, ibu-ibu mau kemana? Tante, ke rumah Tante Rijo. Memang kenapa? Tante Rijo kan meninggal. Meninggal di mana? Kemarin berangkat tugas sama suami saya. Ya gugur di timur, langsung pingsan di jalan. Istri pingsan di jalan. Ya. Nah, tiap hari ibu-ibu itu ada yang ngelayat lagi, takziah lah gitu. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Makanya istri saya nggak mau tinggal di komplek, pulang ke Cianjur dia. Oke. Pulang ke Cianjur. Nggak tahan ngeliat kayak gitu. Tiap hari hampir lihat yang takziah itu. Pulang ke Cianjur. Nah, istri saya tahu. Dari tetangga terus pulang ke Cianjur, tanya ke tetangga. Tante itu orang-orang kok pada itu tahu yang meninggal mana sih? Diyun yang nerjunkan di Toyo itu namanya Om Hendro. Nah, Om Hendro rumahnya berhadapan dengan Pak Sarbani. Oke. Ya, akhirnya coba tanya ke Om Hendro. Tanya ke Om Hendro. Om Hendro, siapa-siapa yang meninggal di Timor? Kata istri saya, gitu. Ini cerita ke saya. Nama suamimu siapa? Dermin Toyo. Dilihat, oh enggak ada. Baru dia pulang ke Cianjur. Aduh, gitu ya? Iya. Nah Pak, kalau pas di Cianjur udah nggak bisa nanya-nanya lagi? Nggak nanya, pokoknya ini aja. Udah beneran pasrah? Berdoa aja, dia itu aja. Oke. Itu berapa lama Pak penugasan pertama Pak? Ke Timur tuh Desember itu, terus April kurang lebih. Itu gimana ceritanya Pak, hari pertama itu Pak? Jadi hari pertama itu begitu terjun, jadi saya begitu nyangkut di kabel listrik, saya goyang-goyang jatuh. Bisa turun akhirnya? Bisa turun karena goyang-goyang kan licin tuh Pak. Melorot gitu? Nah, baru saya buka ini harness, baru saya gendong radio, saya monitor gerakan kawan-kawan itu. Peluit bunyi, prit, oh di sana. Yang bawa peluit itu Danton. Capa Martadi. Iya. Saya samperin, tahu-tahu dia nyangkut di ini pohon mangga. Berapa jauh dari Bapak tuh? Ya kurang lebih 300 meter. Oke, terus? Nyangkut di pohon mangga dia. Her, rumah itu musuh katanya. Oh? Dia ditembakin dari rumah. Nah, rumah itu dindingnya dari pelepah rumbia. Iya, rumbia. Iya, rumbia kan. Nah itu. Pohon aren gitu. Pohon aren ya. Langsung saya tarik AK, saya brebetin itu rumah itu. Siram? Saya siram tembakan setengah magazin. Setengah magazin? Jadi terus diem. Nggak ada tembakan awalnya ada dari rumah itu memang? Dari rumah itu
yang Danton. Pak Danton itu yang itu, rumah itu katanya. Jadi sambil nyangkut tuh dia rumah. Oh, Pak Danton udah ditembakin lah ya. Udah ditembaki. Langsung. Saya berebut tembakan. Berhenti, tembakan berhenti. Langsung turun. Nah, itu ada kopral. Saya ada kopral 1 waktu itu. Danton letnan. Capa. Calon perwira, bintang bolong tuh kan. Oke. Nah, Bapak suruh? Saya suruh turun. Nggak bisa sampai. Udah melorot saya gitu. Saya suruh melorotnya payung cadangan disambung, melorot dia. Oh, jadi melorot. Kopral yang nyuruh atasan nih. Langsung begitu melorot, senjata dilempar dulu, ransel dilempar dulu, baru beliau jatuh. Jatuh dilalanya pantatnya dulu jadi sambil jalan tuh pinggangnya sih. Itu kesan saya dengan Danton saya itu. Jadi ada kadang-kadang lucu, tapi juga dekat dengan mati juga di situ. Betul, ya. Begitu sudah, datanglah kawan namanya Kohar almarhum juga almarhum sakit. Pak, musuh sana katanya. Musuh sana katanya. Yuk kita serbu. Itu berapa orang? Kurang 6 orang. 6 orang. Kohar dengan 3 orang lagi. Kohar dengan 4 Kohar orang. Sendirian. Kohar sendirian. Nah, kita sudah ketemu Pak Martadi, ketemu kesehatan, ketemu cara keadaan jumku 6 orang. Berenam akhirnya. Kita serbu katanya. Kita serbu, saya maju dengan gendong radio itu dengan Dirman namanya. Lah kok yang lain di belakang? Saya lihat Pretein lari ke arah Tai Besi itu. Tai Besi, lewat ke selatan itu ya. Sungai itu. Saya tembak, saya dilempar granat. Inilah kena saya. Oh, Pretelin lempar. Iya, Pretelin yang itu. Bapak 6 orang waktu itu? 3 orang lah, yang 3 orang kan nggak maju. Iya, dia nggak maju, iya. Nah, saya tiarap di lalu pinggir sungai pinggir itu. Sungai. Ya, tanggul lah gitu. Iya, dilempar. Dilempar granat, saya kena. Kena? Gitu. Pak, saya kena. Saya gitu. Pak Martadi, mundur. Mundur lah saya. Yang Kohar tetap bertahan di pinggir kali itu. Saya mundur, mata saya. Lah kok sama yang kesehatan namanya Parti, bukan di itu. Dikasih salon pas. Salon pas? Salon pas. Panas dong. Tencoplas apa salon pas? Tencoplas. Tencoplas ya. Tapi ke mata? Iya ke mata. Jadi saya hari pertama itu mata 1. Oh, Bapak sendiri juga nggak tahu titik luka di mana? Enggak. Pikir emang di mata? Iya, pikir mata karena ternyata ini ngalir. Ternyata ini kena di pelipis. Iya, itu bekasnya ya. Akhirnya kita ketemu, konsolidasi. Ternyata kawan udah gugur 2. Namanya Ramdhani sama Rabuman. Rabuman itu kehabisan darah, ini akan tembak. Ramdhani itu apa? Jadi kita mau konsolidasi ke Dili itu sambil bawa 2 jenazah. Depan pelabuhan itu ada bangunan yang belum jadi. Nah, itu dipakai poskonya Nanggala 5. Nanggala 5. Nah, pakai posko situ. Nah, Danton Pak Martadi yang tadi 6 orang itu perintah merebut gubernuran. Kantor gubernuran. Ya. Hari itu juga tuh ya? Hari itu juga, tanggal 7. Nah, orang-orang kan barangnya ringan, saya kan PHB. Kuat banget. Lindungi saya, kata Pak Martadi. Jadi Letnan Martadi itu 4 orang tuh ke arah gedung itu saya ngelindungi. Jadi kalau ada yang nembak, saya tembak gitu. Apa, jarak 300 meter kali itu Pak ya? Nggak sampai itu. Nggak sampai itu ya? Pinggir pelabuhan ya. Pinggir pelabuhan, nyebrang, jalanan. Nah, nyebrang, jalan terus gubernuran itu. Nah, 4 orang di sana. Terus itu Danton merintahkan saya lari, tapi saya barangnya berat. Saya tiarap aja di pinggir pantai itu, tahu Museum Dili? Tahu. Saya tiarap di situ, depan pelabuhan di pinggir pantai itu. Di pinggir pantai itu, yang kesehatan tadi, yang ngobatin saya pakai salon pas itu, lari nyusul yang ke arah gubernuran. Gubernuran. Bapak tinggal sendiri? Sendirian. Saya semalam suntuk, saya sendirian. Sampai, semalam suntuk. Nah, kurang lainnya kemana Pak pasukan? Pasukan udah terpencar-pencar semua. Jadi, nah sudah itu, kira lebih jam 2 lah. Jam 2 malam? Jam 2 siang. Siangnya? Kok ribut di museum itu? Ternyata di situ ada 3 gadis, 1 laki-laki. 4 orang? Kurang lebih umurnya 14 tahun lah.
kurang lebih 14 tahun, ribut. Ternyata udah dibawa Baret Ijo. Saya panggil, dibawa ke pinggir pantai itu. Sini, mau bawa kemana? Itu Pak, udah, bawa sini. Saya suruh duduk di samping saya. Dibawa itu mau ngapain? Ya nggak tahu mau diapain lah. Baret Ijo kan banyak yang gugur. Itu orang Portugis, gadis itu. Oke. Akhirnya saya amankan. Setelah amankan, yang Baret Ijo saya suruh gabung ke pasukannya. Itu saya. Oh, karena Bapak baret merah. Iya, kita terjun langsung pakai baret merah. Langsung baret merah. Akhirnya saya minta. Kita itu minum juga nggak ada waktu itu. Bayangkan jadi kita berangkat Madiun udah. Perples saya kita kosong. Jadi di Madiun udah kacau lah. Kacau. Akhirnya apa? Udah. Saya minta air, saya minta air minum. Yang laki-laki itu masuk ke museum. Ternyata saya bukan dikasih air minum. Batin saya kalau saya dibawain air minum, saya suruh minum dulu. Takutnya diracun. Ya, dibawain bir. Cap 3 kuda, 3 kaleng. Nggak disuruh cobain kalau bir? Nggak, kalau bir kan masih asli. Langsung minum. Langsung. Dibawain bir 3 kuda. Nah, sudah. Saya minum. Kurang lebih sudah jam 4. Masuk. Saya suruh masuk ke museum. Kembali dia ke museum. 3 orang gadis, 1 laki-laki. Masuk. Begitu masuk, ya namanya ini ya. Kok ketemu lagi saya sama gadis itu. Kapan itu ketemu lagi? Waktu saya pengawal pribadi Pak Tri Sutrisno. Oh, udah lama sekali. Iya, lama sekali. Oke. Ada itu apa? Schedule menerima Ibu Yunus Yuspia. Ibu Yunus Yuspia. Ternyata dinikah Pak Yunus Yuspia. Gadis itu? Iya. Akhirnya jadi istrinya Pak Yunus Yuspia. Waktu Pak Yunus mungkin jabat danrem apa. Tahun berapa tuh Pak? Jadi ketemu lagi sama gadis itu? Ketemu lagi saya ngawal Pak Tri itu 93 ya. Lama dong, 93. Ya. Bapak baru tahu ternyata gadis itu, yang dulu itu ya, istrinya Pak Yunus Yuspia. Saya dengar kalau Pak Yunus nikah sama namanya dulu Maria. Oh, pada saat itu Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Tapi saya dengar waktu saya tugas kan, saya ke Timur Timur udah 4 kali saya. 4 kali saya ke Timur Timur. Wah, itu. Nah, akhirnya apa? Saya ini ngadep Pak Tri, beliau di ruang tunggu dengan sekretarisnya. Gitu, saya itu izin sama ajudan. TB Hasanuddin ajudannya. Saya izin, Pak, saya mau ketemu Bu Yunus. Ada apa? Sambil nunggu giliran tamu berikutnya. Saya cerita ini, ya udah. Saya ketok pintu. Ketok pintu, beliau, Ibu, mohon maaf, Ibu masih ingat saya. Siapa? Tapi Bapak ingat tuh? Saya ingat. Siapa? Saya Hermintoyo, 7 Desember 75. Langsung berdiri meluk saya. Ingat Ibu itu? Ingat. Itu saya tanya ngeliatin aja. Nah, ketemu lagi 2019. 93 ketemu lagi. 2019 kampanye di Gor Ciracas. Dan kebetulan beliau nyari mobilnya. Kebetulan saya panitia di situ. Panitia Gerindra di situ, ketemu lagi. Nah, ini fotonya ada ke saya. Oke. Ya, tapi beliau juga ingat. Dulu yang matanya lebar masih ada sampai sekarang, Bu. Yang hitam udah meninggal. Ingat beliau juga.